Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Khairul Hidayat dengan NIM 310123023822. Di sini saya akan melakukan suatu proyek dengan metode linear regression atau estimasi dengan perhitungan manual dan menjalankan di RapidMiner. Sini pertama-tama kita lihat dulu data raw-nya atau data aslinya yang akan kita lakukan perhitungan. Ada AC hours, average temperature, active device, dan power KWH. Di sini terdapat 1, 2, 3 atribut dan 1 label. Di perintah dalam proyek yang akan saya lakukan, dari data ini kita kalikan dengan NIM. NIM 1,3822. Ini dikalikan dengan NIM. Setelah itu, ini adalah hasil setelah dikalikan. Untuk yang AC hours masuk ke jadi X1, average temperature X2, active device X3, dan power KWH menjadi Y. Nah, rumus yang akan kita gunakan di linear regression, formatnya adalah persamaan normal dengan 3 variabel bebas. Ini adalah rumusnya. Yang persamaan 1, persamaan 2 ini, dan persamaan 3, dan persamaan 4. Belum masuk ke persamaannya, ini adalah tabel bantu untuk mendapatkan persamaan yang ada tadi. Dari X1, X2, X3, Y, X kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y. Dan ini adalah hasil penjumlahannya, atau bisa dibilang dari sigma X1 dan seterusnya. N ini adalah jumlah kolom, ini ada 20 kolom yang akan dimasukkan dalam rumus tadi di persamaan pertama. Sini ada B1, persamaan 1 menggunakan N-nya 20, B2, ini B0, ini B1, B2, B3, dan Y. Menggunakan rumus persamaan yang di sini. Untuk persamaan kedua, ada ini 126,05. Untuk B1-nya ini, B2, B3, dan Y. Menggunakan rumus persamaan yang kedua. Ketiga dan keempat menggunakan rumus yang ini juga. Di sini kita akan masuk ke RapidMiner terlebih dahulu untuk memasukkan data-data yang kita perlukan. Di sini kita tambahkan operator yang bernama read Excel. Kita masukkan ke dalam proses. Kita tambahkan lagi set role untuk atribut biasa tadi menjadi label, dan kita tambahkan algoritma linear regression. Gunakan yang ini, linear regression. Kita masukkan, kita sambungkan. Untuk linear regression, kita sambungkan dua jalur akhir atau outputnya, yang mode dan Excel. Pertama, kita masukkan dulu, bisa diklik 2 kali, atau bisa klik import configure. Di sini klik 2 kali aja bisa. Kita masuk ke tempat penyimpanan dataset. Saya menyimpannya di Alpandi. Sini ada dataset training. Kita next. Next lagi. Sini jika masih berupa integer atau integer, bisa kita ganti ke bilangan real atau numerik. Sini karena sudah real semua, bisa langsung kita klik finish. Di search role, kita edit list. Kita masukkan value-nya, yaitu
power KWH atau yang kita buat menjadi label. Regular ini kita ubah jadi label, atribut itu menjadi label yang akan kita prediksi nanti. Di linear regression tidak ada yang diubah. Ini bisa diubah untuk mendapatkan 4 atribut dan hanya 3 atribut. Kita jalankan dulu, bisa klik F11 atau kita jalankan di sini. Ini adalah labelnya dari set role, dan ini adalah hasil dari linear regression. Di sini hanya terdapat AC hours, active device, dan average temperature tidak masuk dalam RapidMiner karena ada batasan di filter selection. Kita ubah menjadi none dan minimal toleransinya kita turunkan menjadi 1 agar si RapidMiner dapat membaca semua data yang ada dalam dataset kita. Kita jalankan kembali. Kita lihat di linear regression sudah ada average temperature. Di sini mungkin karena dianggap RapidMiner data itu kurang berpengaruh dalam perhitungan linear regression, jadi di sini tidak dimasukkan atau ada syarat yang memerlukan agar bisa dimasukkan di sini. Jadi kita matikan dan kita ubah menjadi 0,001 tadi. Bisa kita lihat di sini AC hours-nya koefisiennya adalah 0,956, average temperature koefisiennya minus 0,196, active device 0,509. Di sini bisa kita ubah anggapannya seperti yang ada di rumus tadi, ada B0, B1, B2, dan B3. Untuk B0 ini adalah 0,956, bisa kita lihat di perhitungan Excel yang sudah saya buat untuk mempermudah. Ini adalah hasil perhitungannya. Cara mendapatkan hasilnya itu bisa kita mulai dari eliminasi pertama. Di sini saya menggunakan metode eliminasi bukan campuran, karena jika saya menggunakan metode campuran, hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi kita menggunakan yang lebih saya kuasai. Di sini kita eliminasi B0 pada persamaan 1 dan 2. Di sini kita bisa mendapatkan hasil berupa B2 dan B3. Kita lakukan yang untuk B0 dan B1 terlebih dahulu. Hasil ini kita ambil dari persamaan 1 dan persamaan 3. Kita dari persamaan 1 yang di sini bisa kita lihat ini dikali ke persamaan 3 karena kita mengeliminasi B3. Bisa disebut B0, B1, B2, dan B3 ini sebagai variabel. Bisa X, Y, Z, dan W, atau A, B, C, dan D. Ini 20, kita kalikan B3 1015, dan hasilnya adalah ini. Kita bisa lihat rumusnya. Untuk sebelahnya kita lihat juga, ini dari B1 kita kali ke B3 yang persamaan kedua, kita bisa lihat rumusnya. B1 kali B3 di persamaan 2. Untuk yang di persamaan kedua untuk perhitungan baru, itu hanya dibalik saja dari persamaan 2 dikali persamaan 1 yang B3. Dan seterusnya akan sama seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari pengurangan. Kita mengeliminasi B3. Jadi sisa variabel yang tersisa adalah B0, B1, B2. Untuk persamaan 1 dan 2 ini menjadi persamaan 5, persamaan 1 dan 3 menjadi persamaan 6, persamaan 1 dan 4 jadi persamaan 7. Ini adalah hasil yang kita gunakan untuk mendapatkan variabel B0, B1, B2, atau B3 nanti menggunakan cara ini. Karena di sini saya mengeliminasi atau menghapus B3, jadi saya ingin mendapatkan hasil untuk B0 dan B1.
B0, B1. Langkah selanjutnya, kita bisa mengeliminasi B2, karena kita di sebelah kanan sini ingin mencari B0 dan B1, kita mengeliminasi B2 dari persamaan 5, 6, dan 7. Sini persamaan 5 dan persamaan 6, persamaan 5 dan persamaan 7 menghasilkan persamaan 8 dan 9. Persamaan 8 dan 9 kita gunakan untuk melakukan eliminasi lagi untuk mendapatkan B0 dan B1. Cara perhitungannya sama seperti sebelumnya, kita kalikan dulu yang mau kita eliminasi. Misal di sini untuk mendapatkan B0 kita ingin mengeliminasi B1, untuk mendapatkan B1 kita mengeliminasi B0. Rumusnya jika ingin mengeliminasi B1 seperti tadi caranya, yang persamaan di variabel pertama, persamaan satu variabel pertama ini dikalikan dengan persamaan yang di bawahnya itu yang selanjutnya, C1 dan 2. Kita ambil yang variabel kedua, karena kita ingin menghapus B1. Jika kita ingin menghapus B0, kita lakukan sebaliknya. Persamaan yang di atas atau persamaan pertama, kita select untuk variabel pertama, persamaan kedua itu yang ingin kita hapus. Karena kita ingin menghapus B0, jadi kita select persamaan kedua yang variabel A. Untuk sebelahnya, variabel kedua kita kalikan variabel pertama, karena variabel pertama yang akan kita hapus. Dan inilah hasilnya. Untuk B0 adalah 9,92, ini adalah label. So, kita lihat ini adalah label 9,925, 9,924, 9. Kenapa di sini 925? Karena dari RapidMiner melakukan pembulatan yang menghasilkan 925. Jika sini kita lakukan pembulatan juga, maka hasilnya akan sama. Seperti ini. Kita kurangi, jadi 945. Hasilnya sama. Untuk langkah selanjutnya, B1, sama seperti yang atas, bisa kita lihat ini untuk AC hours 0,956 juga 0,956. Kenapa ini tetap 0,96? Karena angka setelah angka 6 itu lebih rendah daripada 5. Jadi tetap 6. Sedangkan yang di atas tadi, di atas 5 yaitu 9, maka yang 4 berubah menjadi 5. Untuk AC hours dan average temperature, koefisiennya sudah ketemu. Ini untuk perhitungan dari koefisien B2 dan B3, atau bisa disebut average temperature dan active device, yang tadi untuk AC hours dan label. Kita lihat minus 0,195, minus 0,195 untuk B2, ini untuk average temperature. Sini active device-nya 0,509, sini 0,509 adalah hasil dari active device. Setelah kita jalankan, ini adalah hasilnya. Ini adalah rumus linear regression dan bisa kita gunakan untuk model. Modelnya bisa kita implementasikan di Gojek, Google Maps, dan lain-lain yang diperlukan. Karena estimasi bisa memprediksi karena dia memiliki label. Langkah selanjutnya kita melakukan testing. Sini dataset testing sudah saya buat. Karena ini data dummy, datanya sedikit, bukan data asli yang kita cari di lapangan, kita buat sendiri. Jadi kita hanya mengacak dataset yang utama yang kita buat dari training tadi. Testing, kita masukkan read Excel yang baru untuk dataset testing. Set role, karena dia masih memiliki label. Dan kita tambahkan apply model. Apply model di sini berguna untuk
Kita hapus dulu, ininya garisnya berguna untuk memasangkan model dari training yang di atas tadi, agar dapat digunakan untuk memprediksi dari dataset yang kita buat yang barusan, yaitu testing. Kita klik 2 kali, so ke tempat dataset, kita masuk ke testing. Ini adalah dataset yang sudah saya acak. Dataset sebelumnya kurang lebih sama, cuman kita ubah sedikit aja. Ininya sudah real semua, karena dia bertipe numerik. Bisa kita langsung sambungkan. Yang EXA untuk setrol kedua kita sambungkan ke UNL yang di bawah, display model. Yang dari linear regression kita sambungkan ke MOD. Ini kita tambahkan satu operator lagi bernama performance. Di sini kita gunakan performance yang regression. Bisa juga disebut linear regression. Kita hubungkan, juga kita hubungkan. Di sini setrol kita edit list dulu, kita masukkan power KWH sebagai label. Apply, dan kita jalankan. Bisa diklik F11 atau diklik manual di sini. Kita klik F11 saja. Ini adalah hasil prediksi dari dataset testing. Ini adalah dataset testing itu sendiri. Ini fakta dari datasetnya adalah 9,399. Hasil prediksi dari RapidMiner adalah 9,418. Root mean square error-nya 3,962. Ini adalah description-nya, kurang lebih sama. Dan bisa kita lanjutkan lagi ke dataset scoring. Kita melakukan prediksi tanpa label untuk data baru. Ini bisa kita hapus. Ini namanya sebelumnya bisa kita ubah supaya tidak bingung, karena bisa langsung kita jalankan juga tanpa merubah nama, jadinya tidak masalah. Performanya kita hapus. Setrolnya kita hapus karena dataset scoring hanya memiliki atribut. Karena kita tidak tahu kedepannya itu ada waktunya seberapa banyak atau powernya seberapa banyak. Itu digunakan untuk estimasi. Kita sambungkan langsung. Bisa kita klik 2 kali untuk memasukkan dataset scoring. Sama seperti tadi, ini saya membuat, kita ganti dulu karena dataset yang baru itu belum dihapus labelnya. Scoring. Karena scoring nanti tidak memerlukan label, jadi labelnya kita hapus saja. Dataset hanya memerlukan atribut yang 3 ini saja. Kita masuk lagi ke RapidMiner. Kita ulang memasukkan datanya, klik 2 kali. Masuk Alpandi. Kita masukkan bagian scoring. Kita keluarkan dulu. Kita masukkan ulang. Alpandi, dataset scoring. A sampai D. Karena kita hapus tadi, ini bisa dikurangin juga. Menjadi C. Jadi yang masuk hanya 3 atribut saja. Bagian yang D yang kosong tadi tidak akan masuk. Ini sudah menggunakan tipe data real atau numerik, jadi bisa kita langsung finish. Sini kita tidak memerlukan performance, karena kita tidak perlu melihat apakah tingkat errornya tinggi atau tidak. So, kita langsung apply ke model. Langsung kita jalankan. Ini adalah hasil dari scoring. Ini adalah prediksinya.
Untuk dataset yang baru saja kita ubah tadi, yang awalnya tidak memiliki label, maka dari RapidMiner sudah mempunyai label baru, yaitu prediksi, sama seperti tadi Power KWH, cuman yang di sini tidak memiliki label. Dengan itu, prediksi yang dilakukan untuk mendapatkan label. Mungkin ini saja. Ini adalah rumusnya. Koefisiennya masih sama. Dari perhitungan, adalah hasil perhitungan tadi yang kita lakukan secara manual. Yang secara otomatis dengan tools adalah menggunakan RapidMiner. Dan hasilnya sama saja. Ini adalah rumus yang digunakan untuk melakukan penyelesaian dari RapidMiner tadi menggunakan regresi linear. Ini adalah dataset awal. Ini hasil setelah perkalian dengan 1,NIM yaitu 1,3822. Ini saya Alfamdi, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.